Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa tercinta sebangsa dan setanah air, berjumpa kembali dengan Indarwanto Hikmatologi. Bersama-sama menjadi murid sekaligus guru sekaligus murid atas diri kita masing-masing. Hari ini kita masih akan berusaha untuk memahami latar belakang pemikiran Pancasila. Saya torehkan dalam studi Sair Sabdana yang ke-11.990 dengan tema Pancasila yang ke-6. Pancasila penjabaran resminya dalam konstitusi bangsa negara. Dari pembukaan hingga pasal-pasalnya kait berkelindan keberadaan resminya. Perubahan pasal mestinya tak mengurangi ruh semula. Kedaulatan rakyat mestinya terus wajib untuk dijaga. Perubahan diletakkan sebagai adendum lebih adil bijaksana. Jika ada perubahan berikut tak mengenai rohnya, Presiden warga asli Indonesia niscaya dipertahankan bangsa. 25 September 2020. Pemirsa, kita mengetahui bahwa pada saat awal reformasi, Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat berusaha untuk menyempurnakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan landasan hukum aturan peralihan. Pada waktu itu diyakini bahwa dengan peraturan atau konstitusi yang lebih disempurnakan menurut MPR dan DPR serta pemerintah yang setidaknya ikut memberikan warna, maka terjadilah amandemen 1 sampai dengan 4. Ada yang esensial di dalam perubahan itu, yakni adalah presiden yang tidak lagi dipersyaratkan sebagai bangsa asli Indonesia. Karena dalil yang mereka pakai, semua orang yang ada di Indonesia sulit dicari keasliannya. Dan semua orang yang terlahir di Indonesia dianggap sebagai warga negara asli Indonesia. Kurang lebih latar belakangnya demikian. Kita tidak mempersoalkan pasal demi pasal, namun yang kita evaluasi adalah kedaulatan rakyat yang seolah dengan pemilihan presiden langsung, pemilihan DPRD dan DPR RI serta DPD secara langsung, maka semua yang langsung, pemilihan yang langsung dianggap sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Saya teringat akan torehan Paxson
pada abad 18 dia mengatakan bahwa falsafah adalah pada zamannya. Pandangan hidup bernegara berbangsa adalah pada zamannya. Nah, kita coba melihat sebaris demi sebaris dari pemikiran yang kami dialogkan. Pancasila penjabaran resminya dalam konstitusi bangsa negara. Jadi kalau kita menyebut Pancasila, maka kita melihat konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan kita mendapati bahwa di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itulah kita menemukan sila-sila Pancasila. Tidak tertulis secara eksplisit Pancasila itu, sehingga seorang doktor pernah bertutur bahwa dasar negara Indonesia bukan Pancasila, tetapi ketuhanan yang Maha Esa. Seorang doktor, ahli hukum, sekaligus advokat, yang juga seorang ustadz, rupanya tergelincir dalam memahami Pancasila. Sejak kita di sekolah dasar sudah dikenalkan bahwa tanpa ditulis seperti teks Pancasila, maka di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea yang keempat sudah menunjukkan bagi mereka yang cerdas berpikir secara konstitusional, Pancasila ada di dalamnya. Dari pembukaan hingga pasal-pasalnya kait berkelindan keberadaan resminya. Jadi tidak bisa dipisahkan antara pembukaan dengan batang tubuhnya. Ibarat manusia, kepala, badan, dan kaki, jika kita harus menyebut 3 bagian utama, maka secara normal itulah manusia. Perubahan pasal mestinya tak mengurangi ruh semula. Dulu pernah kami usulkan melalui sejumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia bahwa adendum perubahan itu hendaknya diletakkan di luar Undang-Undang Dasar 45. Kenapa? Karena secara psikologis anak-anak kita diajarkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disahkan, ditandatangani tanggal 18 Agustus 1945. Dengan perubahan-perubahan, maka tanggal, bulan, dan tahun yang tertera di dalamnya sudah tidak lagi utuh sebagai 18 Agustus 1945. Namun saudara-saudara kita dari Fakultas Hukum mengatakan bahwa jika dijadikan TAP MPR itu bukan Undang-Undang Dasar, bukan konstitusi. Memang benar. Namun biarlah ini menggelinding, nanti kita pada masanya akan bisa menerima kebajikan, keadilan, dan kebijakan. Kedaulatan rakyat mestinya terus wajib untuk dijaga. Sekarang kedaulatan sudah berpindah ke partai politik. Tidak ada satupun partai politik yang mengajak musyawarah tokoh-tokoh masyarakat, apalagi masyarakat, tentang siapa yang menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, mulai dari daerah sampai dengan pusat, termasuk DPD.
Dan juga rakyat tidak berdaulat sama sekali untuk menentukan siapa kepala daerah sampai dengan siapa presiden yang akan dipilihnya. Jika harus jujur, maka sesungguhnya sejak reformasi, kedaulatan ada di tangan partai politik. Karena di masa reses pun, anggota dewan tidak pernah menyibukkan diri untuk berusaha menggali aspirasi mendasar dari rakyat Indonesia. Jika ada penggalian lebih bersifat kunjungan seremonial belaka. Tidak berarti itu tidak baik, namun kualitasnya perlu ditingkatkan. Dengan meletakkan perubahan pada adendum, maka roh dari Undang-Undang Dasar 45 itu tidak tercerabut akarnya. Sistem perwakilan seperti di episode 121 yang lalu kami sampaikan perlu untuk diteliti, dikaji ulang agar sekali lagi bangsa ini tidak tercapik-capik oleh partai politik, oleh politikus. Indonesia dengan Pancasila di hari kesaktian ini menjadi niscaya sekali lagi dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan permusyawaratan. Bukan sekedar euforia massa di mana kebenaran lebih ditentukan oleh banyaknya pemilih. Padahal kita tahu banyaknya pemilih rata-rata tidak mengetahui siapa yang dipilih. Ke depan, setidaknya 2020 sekarang ini memilih calon-calon kepala daerah. Mudah-mudahan rakyat kita diberikan kemampuan oleh Allah Tuhan Yang Maha Rahman memilih calon-calon pemimpin, tidak memilih calon-calon penguasa. Dan mudah-mudahan pemilu kada yang akan datang, risiko sosial, politik, dan ekonominya lebih rendah dibanding dengan pilkada sebelumnya. Tuhan memberkati, Allah yang Maha Rahman selalu melindungi, dan hanya orang-orang bajik dan bijak yang mampu diajak di jalan kebenaran. Dan kebenaran tertinggi ketika kita berbangsa dan bernegara, standar yang asli, tolok ukur yang fundamental adalah nilai-nilai Pancasila. Tidak butuh diperas menjadi Trisila, tidak perlu diperas menjadi Ekasila. Karena Bung Karno sendiri bukan menandatangani Trisila dan Ekasila, tapi Bung Karno sebagai ketua Panitia 9 bersama tokoh bangsa dan ulama menandatangani Pancasila, menandatangani Konstitusi 1945. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.